Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book dari kami, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di layar. E-book ini berisi tentang soal-soal UPRetaker, PPG, PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang kami hormati. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama soal UPRetaker, PPG, PGSD periode 2 sesuai kisi-kisi tahun 2022. Nah, soal yang kami munculkan ini merupakan soal yang wajib ada pada soal UPRetaker, yaitu tentang penilaian. Baik, kita akan langsung saja bahas soal yang pertama. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam kegiatan perencanaan penilaian sikap adalah titik-titik. Jadi sangat jelas sekali soalnya menanyakan tentang langkah yang pertama yang dilakukan dalam menilai sikap. Apakah A. Menentukan indikator, B. Menentukan sikap yang akan dikembangkan, C. Menentukan spesifikasi instrumen, D. Menentukan skala pengukuran. Jawaban yang tepat adalah jawaban B, yaitu langkah-langkah perencanaan sikap adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu menentukan sikap yang akan dikembangkan di sekolah mengacu pada KI 1 dan KI 2. Nah, baru setelah kita menentukan menentukan sikap yang akan dikembangkan, baru kemudian kita akan menentukan indikator sesuai dengan kompetensi sikap yang akan dikembangkan. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan di dalam merencanakan penilaian sikap adalah menentukan sikap yang akan dikembangkan. Nah, kalau kemudian setelah itu baru kita menentukan indikator. Nah, setelah adanya indikator sikap yang akan kita nilai, baru kemudian ke langkah-langkah berikutnya. Salah satu langkah berikutnya adalah menentukan spesifikasi instrumen. Artinya, kita menentukan alat yang lebih spesifik ya. Jadi, kita menentukan alat untuk menilai dari nilai sikap tersebut. Apakah kita akan menggunakan teknik observasi, kemudian teknik-teknik yang lainnya. Nanti kita tentukan spesifikasi instrumennya. Kemudian setelah instrumen itu ada, baru kita akan menentukan skala pengukurannya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau seterusnya. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang B. Berikutnya soal kedua. Berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan adalah titik-titik. Apakah A. Memberikan remedi, B. Menyusun bank soal, C. Pemetaan KD muatan pelajaran, D. Merancang instrumen penilaian. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A, yaitu memberikan remedi. Nah, karena kita menentukan atau memilih jawaban A yang benar, berarti otomatis kita menyalahkan jawaban B, C, dan D itu salah. Nah, maka kenapa jawaban B, C, dan D itu salah? Baik, kita akan pahami. Yang B, menyusun bank soal. Sedangkan kita pahami pertanyaannya adalah berikut yang bukan termasuk kegiatan perencanaan pada prosedur penilaian pengetahuan. Nah, kalau menyusun bank soal itu merupakan kegiatan dalam perencanaan prosedur penilaian. Jadi, ini masuk ke dalam kegiatannya. Karena di sini yang ditanya adalah bukan, jadi yang bukan otomatis yang memberikan remedi. Oke. Kemudian yang C, pemetaan KD muatan pelajaran. Nah, sebelum kita melakukan penilaian pengetahuan, maka kita harus membuat rencana pemetaan KD muatan pelajaran. Ini kita harus ada di dalam perencanaan. Kemudian yang D, merancang instrumen penilaian. Merancang instrumen penilaian juga adalah sesuatu hal yang wajib kita buat di saat kita membuat perencanaan penilaian pengetahuan. Nah,
Jadi, oleh sebab itu, memberikan remedi ini bukan termasuk ke dalam kegiatan perencanaan penilaian. Nah, kalau remedi itu merupakan tindak lanjut setelah adanya penilaian. Setelah soal diberikan kepada siswa, kemudian kita koreksi, kita lihat skor-skornya, apakah sebagian besar siswa itu tidak tuntas dalam pembelajaran tersebut, baru kita akan memberikan remedi. Oke. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Mari kita lihat dan kita bahas langkah-langkah penting dalam kegiatan penilaian. Yang pertama adalah menetapkan tujuan penilaian. Kemudian yang kedua, menentukan bentuk penilaian. Kemudian yang ketiga, memilih teknik penilaian. Yang keempat, menyusun kisi-kisi. Yang kelima, menyusun soal. Kemudian yang keenam adalah menyusun pedoman penskoran. Baik, sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga, Bapak Ibu. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi dari pengertian penilaian portofolio adalah titik-titik. Apakah A. Kumpulan hasil karya, B. Rekaman karya siswa, C. Rangkaian hasil karya siswa, D. Kumpulan nilai siswa, E. Kumpulan siswa. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu kumpulan hasil karya siswa. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan soal mengenai portofolio, esensi atau dasar mengenai penilaian portofolio itu adalah kumpulan hasil karya, ya. Kumpulan hasil karya. Jadi bukan rekamannya, bukan rangkaiannya, tetapi itu merupakan kumpulan hasil karya siswa. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang A. Kenapa jawaban B, C, D, dan E itu salah? Ya. Salahnya yang di B adalah mengenai rekaman, ya. Kalau rekaman itu bukan merupakan penilaian portofolio, tetapi itu hanya rekamannya saja atau hanya rekaman dari misalkan mengadakan 4 kali penilaian, maka 4 kali penilaian itu merupakan rekaman penilaian. Jadi itu bukan penilaiannya, tetapi itu adalah sebuah raportnya. Jadi jawaban B itu salah. Kemudian rangkaian hasil karya. Ini juga salah ya, bukan rangkaian, tapi yang tepat itu adalah kumpulan. Kemudian yang D, otomatis jawaban D ini salah karena hanya menyebutkan kumpulan nilai siswa. Jadi itu salah. Kemudian yang E, kumpulan siswa, apalagi yang E. Baik, kita bahas apa sih itu sebenarnya portofolio. Portofolio adalah kumpulan hasil karya seorang peserta didik sebagai hasil pelaksanaan tugas kinerja yang ditentukan oleh guru atau oleh peserta didik bersama guru. Sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi yang ditentukan dalam kurikulum. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book mengenai soal UPR Taker ini, silahkan Bapak Ibu bisa menghubungi nomor WhatsApp yang ada di pojok kanan ini ya. Kemudian harganya sudah kami terangkan juga di sini. Baik, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang keempat. Penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir yang dikumpulkan selama periode tertentu dan digunakan untuk memantau perkembangan siswa, baik mengenai pengetahuan, keterampilan, maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran bersangkutan merupakan apakah A. Observasi, B. Wawancara, C. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah yang D, yaitu penilaian portofolio. Baik, kenapa jawaban D ini benar? Oke, kita awali dari jawaban D dulu ya. Baik, di soal dinyatakan bahwa penilaian terhadap karya-karya, oke,
Ini adalah kata kunci mengenai karya-karya siswa selama proses pembelajaran tersusun secara sistematis dan terorganisir selama periode tertentu. Nah, kalau ada kumpulan atau penilaian terhadap karya-karya dalam periode tertentu, itu termasuk ke dalam penilaian portofolio. Oke, kata kuncinya ada di karya-karya dan selama periode tertentu. Baik, kenapa jawaban A itu salah? Kalau penilaian observasi itu dilakukan saat siswa melakukan sebuah kegiatan atau sebuah behavior atau tingkah laku yang diinginkan, maka di sini bukan jawabannya. Kemudian yang B, wawancara. Nah, kalau wawancara itu penilaian yang bentuknya ada pertanyaan yang diberikan guru, kemudian siswa menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian kalau penilaian produk itu ada sebuah hasil produk, ya ada produknya. Misalkan ketika kita ingin menilai siswa mampu membuat patung, berarti itu termasuk penilaian produk. Nah, jadi jawaban C itu salah. Maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Baik, itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.